Update kondisi Olivier Giroud usai cedera di timnas Prancis. Tampil di derby Milan. Olivier Giroud mengungkap kondisi terkini usai mendapat gangguan di timnas Prancis dan segera bersiap menghadapi derby Milan di Liga Italia. Jeda internasional kini dihadapi penyerang AC Milan Olivier Giroud yang kini bergabung bersama timnas Prancis. Hanya saja, dalam kicauan terbaru @Milan-Post, Olivier Giroud belakangan mengaku bahwa pergelakan kakinya sedikit bermasalah. Padahal dalam 2 pekan ke depan, Giroud harus membela AC Milan dalam laga derby della Madonnina melawan Inter Milan. Selain soal gengsi, laga melawan Inter Milan akan jadi penentu apakah AC Milan bisa merebut posisi puncak klasemen. Olivier Giroud pun mengaku bahwa kondisinya kini tak 100%, mengingat ada masalah ankle dan harus beristirahat cukup lama. Aneh rasanya ketika saya melakukan pergerakan, tetapi ankle saya bermasalah dan ini sempat membuat saya absen dari laga 9 di Liga Champions, ujar Giroud. Saya mendapatkan cedera ini karena dilanggar Kim Min-jae dan kini saya punya kelemahan jelang laga melawan Inter Milan. Saya sebenarnya ingin melanjutkan pertandingan kala itu, tetapi masalah ankle ini membuat saya harus berhenti. Tetapi kini saya sudah jauh lebih baik dan seharusnya tidak perlu terlalu khawatir soal kondisi ankle ini, imbuh Giroud. AC Milan sendiri masih memiliki beberapa stok penyerang yang bisa dimainkan untuk menggantikan Olivier Giroud. Milan baru saja mendatangkan Noah Okafor yang diharapkan bisa mengisi skuad AC Milan dalam laga melawan Inter Milan nanti. Sementara Olivier Giroud masih menunggu kondisi terkini sebelum dinyatakan fit untuk membela AC Milan di laga melawan Inter Milan. Sebab Giroud bisa saja absen dalam beberapa pekan ke depan dan tak membela AC Milan dalam laga melawan Inter. Absennya Giroud Pulisic jadi kesempatan 2 rekrutan anyar AC Milan unjuk gigi. Absennya penyerang gaek timnas Prancis Olivier Giroud dan Christian Pulisic jadi kesempatan untuk beberapa rekrutan baru klub Liga Italia AC Milan, yaitu Noah Okafor dan Samuel Chukwueze. Salah satu cara untuk menurunkan Noah Okafor adalah menjadikannya false nine untuk menggantikan Olivier Giroud sebagai penyerang tengah. Menurut Transfer Market, Noah Okafor memang bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah dengan peran sebagai false nine atau penyerang palsu. Adanya Noah Okafor membuat strategi AC Milan menjadi bervariasi dan bisa membuat Inter Milan kebingungan. False nine membuat peran Rafael Leao menjadi bertambah dengan kemungkinan untuk menusuk ke tengah. Selain Rafael Leao, adanya Noah Okafor bisa digunakan untuk memaksimalkan peran Samuel Chukwueze di sisi kanan. Samuel Chukwueze akan jadi sosok krusial dan bisa ditempatkan di sayap kanan dengan hilangnya Christian Pulisic dari starting 11. AC Milan tentu tetap menurunkan Rafael Leao sebagai penyerang kiri untuk mengimbangi Samuel Chukwueze sebagai sayap kanan. Pergeseran posisi akan dialami oleh Noah Okafor yang bisa ditempatkan di pos penyerang tengah, menggantikan Olivier Giroud atau Pioli bisa merubah dengan taktik alternatif di mana Rafael Leao yang diprioritaskan sebagai penyerang tengah ketika laga menemui kebuntuan. Pertukaran posisi tentu akan sangat dinamis, mengingat Rafael Leao akan menentukan pergerakan di lini depan. AC Milan bisa tetap lebih berbahaya dan berpotensi tampil lebih cepat jika menurunkan Samuel Chukwueze di pos sayap kanan dengan kemampuan driblingnya. Ditambah duet Noah Okafor-Rafael Leao di separuh kiri lapangan saat bersua Inter Milan di Liga Italia.
Debut Tijani Randers untuk Belanda, main 25 menit, akurasi passing 93%. Tijani Randers telah melakoni debut bersama Belanda. Gelandang 25 tahun dari klub AC Milan yang dulu menolak dinaturalisasi ke timnas Indonesia itu akhirnya memainkan laga resmi pertamanya dengan seragam tim nasional senior Belanda. Belanda menang ketika menjamu Yunani dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup B, Jumat 8 September. Belanda memenangi laga di Philips Stadion Eindhoven dengan skor 3-0. Tijani Randers mengawali laga debutnya ini dari bangku cadangan. Ex pemain Belanda U20 itu baru masuk di menit 65. Dia menggantikan De Roon yang sama-sama bermain di Italia, yakni di Atalanta. Tijani Randers cuma bermain 25 menit dalam laga debutnya ini, jadi dia tak terlalu banyak beraksi. Meski begitu, Tijani Randers masih sempat mencatatkan satu shot on target, yakni dari luar kotak penalti di menit 82. Sayang, satu-satunya shot Tijani Randers itu masih bisa dinetralisir oleh kiper lawan. Namun meski hanya bermain 25 menit dan tak mencetak gol maupun assist, Tijani Randers sukses menandai laga debutnya ini dengan kemenangan. Mike Maignan di Perancis, 4 kali tanding, 4 kali clean sheet. Perancis telah bertanding 5 kali di Grup B kualifikasi Euro 2024. Perancis selalu menang dan selalu clean sheet, tak kebobolan. Perancis meraih 5 clean sheet itu dengan 2 kiper berbeda, yakni Brice Samba dari Lens dan Mike Maignan dari AC Milan. Perancis menjamu Republik Irlandia di Parc des Princes, Jumat 8 September. Perancis menang 2-0 lewat gol Aurelien Tchouameni menit 19 dan Marcus Thuram menit 48. Di laga ini, gawang Perancis dijaga oleh Maignan. 2 ancaman Irlandia melalui Chiedozie Ogbeni menit 51 dan John Egan menit 87 sukses dinetralisirnya. Perancis pun menang tanpa kebobolan. Dalam 5 laga yang sudah dimainkan Perancis di grup ini, 4 laga dilalui dengan Maignan di bawah Mister, sedangkan 1 laga lainnya dikawal Samba. Semuanya mereka lalui tanpa sekalipun kebobolan. Setelah jeda internasional nanti, Maignan dan AC Milan ditunggu sebuah laga bergengsi di Serie A. Mereka akan melakoni derby kontra Inter Milan pada 16 September. Milan dan Inter sama-sama masih sempurna hingga pekan ketiga Serie A musim ini. Milan dan Inter juga sama-sama sudah mencetak total 8 gol. Bedanya, gawang Milan dikawal Maignan sudah dibobol 2 kali. Sementara itu, gawang Inter yang dijaga Jan Sommer masih belum kemasukan sekalipun.